Halo Sobat Menara, kembali lagi di Menara Podcast hari ini tentunya dengan episode yang gak kalah spesial dengan sebelum-sebelumnya. Dan apa yang spesial hari ini, kita kedatangan energi muda. Kira-kira siapa itu? Dan kita kedatangan rekan-rekan lulusan dari sekolah kedinasan yang menyebar di seluruh Indonesia, tapi mereka berhasil ditempatkan di distrik navigasi tipe A kelas 1 Tanjung Perak. Siapa saja itu? Langsung saja kita undang. Di sini sudah bersama saya ada Kak Via, ada Kak Faisal, tentunya di sini juga ada Kak Rohis dan ada Kak Aldi. Selamat datang di Menara Podcast dengan Sobat Menara yang ada di rumah. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Gea. Luar biasa, sehat-sehat ya. Saya melihat wajah-wajah yang cukup sumringah gitu ya, karena hari ini spesial akan bertemu dan sharing-sharing bersama Sobat Menara yang ada di rumah. Nah teman-teman, kalau ngomongin soal sekolah kedinasan gitu ya, ini kan boleh dibilang nggak mudah gitu ya dalam seleksi semuanya. Tapi aku pengen tahu dan mungkin Sobat Menara di rumah ini penasaran. Gimana sih tiba-tiba teman-teman bisa masuk sekolah kedinasan begitu? Bisa sampai hari ini tuh seperti apa gitu? Apakah memang passion atau suka atau memang udah jiwanya di sini begitu ya, seperti apa? Mungkin boleh dari Kak Rohis dulu. Oke, kalau dari saya sendiri nih ya Mbak Gea. Pertama itu saya tahu sekolah kedinasan itu dari kakak kelas saya sendiri. Kayak pertama lihat itu kayak wah keren ya, pakai seragam gitu, kayak kelihatan gagah gitu. Terus keren-keren gitu, apalagi yang cewek-cewek juga cantik-cantik gitu, kayak wah tertarik nih kayak gitu. Terus sambil berjalannya waktu kan sambil tanya-tanya gitu kan ya, ternyata prospek kerjanya juga lebih luas gitu. Jadi tanya-tanya aja pengalaman-pengalaman dari kakak kelas gitu aja sih. Oke, menarik nih. Berarti terinspirasi dari kakak kelas. Kalau Kak Rohis tadi udah terinspirasi dari kakak kelas, mari kita bergeser ke Kak Via nih, boleh. Kalau Kak Via dulu gimana gitu ya, awal mula di kedinasan ini? Jadi dulu awal mula bisa sekolah di sini itu karena kebetulan kan punya kakak sepupu ya Kak. Oke. Dulu itu kakak sepupu saya juga sekolah di kedinasan. Terus setelah lulus dia kan kayak berlayar gitu, kayak aduh kayaknya asik deh kita kerja di laut kayak gitu kan, bawa kapal. Sudah dari itu coba izin ke orang tua, boleh nggak kayak gitu, misal mau sekolah di sana. Ya udah coba aja kayak gitu. Pas dicoba ternyata alhamdulillahnya bisa keterima di situ. Oke, luar biasa. Ternyata mereka semua ini rata-rata kayak terinspirasi. Tapi tunggu dulu, kita akan mendengarkan juga dari Kak Faisal dan juga Kak Aldi. Kalau Kak Faisal gimana tuh Kak? Kalau dulu saya tertarik dengan sekolah kedinasan itu awalnya saya pengen punya arah yang jelas ke depannya. Oke. Nah, jadi selain itu juga saya tertarik dengan sistem pendidikannya, serba disiplin dan juga bisa menguatkan mental kita. Jadi dulu saya sebenarnya itu orangnya sedikit introvert ya, sedikit tapi setelah itu saya join di sekolah kedinasan ini. Akhirnya saya ditempa dan bisa belajar untuk meningkatkan mental saya dan juga banyak keilmuan yang saya dapat di situ juga sesuai dengan jurusan saya. Oke, sesuai dengan jurusannya, berarti memang karena sistemnya ya dan pengen belajar lebih disiplin lagi. Luar biasa. Kalau Kak Aldi sendiri seperti apa nih Kak? Oke, kita bahas soal kedinasan. Jadi kedinasan itu waktu saya SMK, saya kan jurusannya teknik listrik, orang teknik. Kebetulan saya setelah lulus itu kuliahnya di agak menyimpang, itu di bahasa Inggris. Setelah saya berjalannya waktu, ada teman saya juga yang udah duluan satu letting sama saya sekolah di kedinasan. Saya tanya-tanya, di sini aja kamu katanya, lebih prospeknya cocok, terus juga sesuai jurusan kamu juga ada teknik sesuai background kamu sebelumnya. Dan juga untuk masa depannya juga kamu juga bisa langsung bekerja gitu katanya. Oh ya udah, saya tertarik dan juga dia bilang dari segi pakaian juga lebih keren lah katanya. Kita anak muda katanya, masih remaja kayak gini, pasti inspirasi lah ngeliat kayak gitu. Nah itu saya tanya-tanya, tahun depannya saya coba dengan sungguh-sungguh dengan berbagai macam usaha.
alhamdulillah saya keterima juga. Jadi gitu. Luar biasa. Tentunya dari kakak-kakak di sini ini keren-keren banget ya motivasinya. Ada yang terinspirasi dari saudaranya, kakaknya, atau bahkan juga dengan sistem pendidikannya dan kedisiplinannya begitu ya, luar biasa banget. Tentunya dalam menjalankan sekolah kedinasan itu kan nggak mudah ya. Terlebih kalau aku tahu ini sekolah kedinasan ini kan dia punya jurusan yang lebih menjurus teknik gitu ya, lebih ke teknik gitu. Apalagi kalau kita boleh bilang sih perempuan itu kan biasanya kan jurusan yang dipilih itu umum gitu ya, tapi teman-teman di sini juga ada yang perempuan tapi tetap pilih jurusan mungkin yang lebih menjurus teknik dan itu ada spesifikasinya, itu tentunya nggak mudah gitu ya, pasti akan ada suka dukanya. Nah kalau teman-teman di sini nih suka dukanya nih seperti apa sih? Boleh mungkin dari Kak Faisal dulu? Oh iya, baik. Jadi dulu setelah saya masuk sekolah kedinasan ya, itu juga saya belum punya basic atau dasar keilmuan yang akan saya ambil. Contohnya kemarin saya kan lulusan SMA kan, SMA jurusannya IPA nih, ya kan. Terus di sekolah kedinasan ini di Kementerian Perhubungan saya memilih jurusan teknik permesinan kapal. Nah jadi dari yang jurusan umum menjadi jurusan yang cukup teknis ya, permesinan kapal. Nah itu juga menurut saya tantangan bagi saya tersendiri. Tipsnya itu cara yang pertama kemarin saya itu mempelajari materi-materi itu nggak sekaligus, tapi tiap materi satu ke materi yang lain itu pelan-pelan. Jadi lama-lama kita paham satu persatu. Itu sih cara saya menaklukkan pelajaran di situ. Oke. Meskipun awalnya agak beda ya, tapi ternyata bisa ditaklukkan juga gitu ya. Luar biasa. Kalau sekarang kita bergeser ke Kak Rohis nih. Suka dukanya selama di masuk sekolah kedinasan dan mungkin sampai saat ini gitu gimana? Oke, kalau dari aku itu saya sebenarnya sama Kak Faisal, sama-sama dari lulusan SMA, kemudian masuk ke kedinasan ngambil jurusan teknik. Jadi teknik permisanan kapal itu nggak cuma buat laki-laki aja, perempuan juga bisa ambil teknik permesinan kapal. Kemudian untuk teman-teman ya kalau yang perempuan mau ambil teknik permesinan kapal, jangan khawatir, perempuan juga bisa ambil teknik permesinan kapal. Terus gimana sih caranya kita menyesuaikan ya sama teman-teman laki-laki? Yang penting kita tetap optimis aja sama diri kita sendiri ya. Kita tuh bisa, nggak cuma laki-laki aja yang bisa. Terus apapun modul pembelajaran itu kita pelajari aja, itu pasti bakal berguna bagi waktu nanti kita praktek di kapal, terus nanti kita bekerja di kapal gitu pasti akan digunakan gitu sih. Baik, luar biasa. Itu ada sedikit tips gitu ya, jangan minder, harus percaya diri gitu ya. Betul. Meskipun mungkin mayoritas juga laki-laki, tapi sekarang menurut saya perempuan juga sudah ada jiwa-jiwa emansipasi dan nggak kalah jago dan juga nggak kalah hebat gitu ya teman-teman. Jadi kalau gitu aku juga penasaran kalau dari Kak Fia nih gimana nih? Saya juga kebetulan sama, background saya juga dari SMA dengan jurusan IPA. Jadi untuk masuk ke dalam jurusan yang baru ini bisa dibilang kayak tantangan juga. Dan kebetulan saya di jurusan nautika, itu seperti navigasi kapal. Jadi bisa dibilang itu kayak kita yang nyetir kapal nih, kayak gitu. Jadi navigasi di kapal itu berbeda dengan navigasi di jalanan umum seperti biasanya. Jadi ada beberapa pelajaran yang memang kita harus benar-benar tahu karena nggak semuanya bisa dipelajari dengan segampang itu. Yang penting kita harus tetap tekun belajar, mengambil ilmu dari modul saat waktu pralah dan juga dari senior ataupun dosen-dosen yang mau membimbing kita. Oke, menarik nih. Ini kita belum mendengar gimana suka duka dari Kak Ali. Boleh dong Kak di-spill ke Sobat Menara yang ada di rumah nih. Kita bahas suka duka. Tentunya menurut saya pribadi lebih banyak sukanya. Karena apa? Karena kan saya dibanding Kak Faisal, Kak Fia, Kak Rois kan backgroundnya SMA. Dengan saya SMK, di mana sebelumnya itu teman saya itu cowok semua. Ceweknya cuma 3 dan juga namanya SMK pasti tomboy kan, suka main sama cowok. Nah, kenapa saya bilang banyak sukanya? Karena pertama, sebelumnya kan saya kan di bahasa Inggris tuh notabene-nya cewek semua, yang nggak cocok sama saya sebelum cowok. Dan kebetulan pas di kedinasan, jurusan saya teknik permesinan kapal juga, cowok semua,
nggak ada cewek sama nggak ada cewek sama sekali. Jadi menurut saya itu memang cocok buat saya. Saya cepat beradaptasi, saya cepat mengenal lingkungan dengan teman-teman, dan juga sukanya yang lain itu saya di kampus itu lebih disiplin pas saya pulangnya. Saya sholat tepat waktu di masjid terus karena kebiasaan di kampus, suka olahraga jadinya. Jadi menurut saya lebih banyak sukanya di kedinasan itu. Itu menurut saya kalau di sekolah kedinasan itu. Baik, luar biasa sekali. Ternyata bukan hanya ada duka, kadang-kadang juga sukanya pun juga banyak. Dan itu bisa membentuk habit atau kebiasaan baik kita dalam beraktivitas sehari-hari. Mungkin secara spiritual, kedisiplinan, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman atau sobat menara yang ada di rumah, tentunya kita juga banyak belajar dari kakak-kakak. Dan semoga ini bisa menjadi tips ya untuk teman-teman yang akan atau mungkin tertarik dalam sekolah kedinasan. Kalau boleh jujur-jujuran ya. Teman-teman ini kan dari sekolah Politeknik Pelayaran yang ada di seluruh Indonesia. Dulu waktu awal-awal penempatan itu pengen ditempatin di mana sih dari hati kecil ya? Ini harus jujur ya, nggak boleh tutup-tutupan. Jadi harus jujur pengen ditempatkan di mana pada saat itu, ekspektasi yang tinggi gitu. Kalau dari Kak Faisal? Kalau dari saya dulu setelah pengumuman akhir kan, setelah tingkat akhir lah itu saya berharap untuk ditempatkan di pusat Jakarta. Siap. Karena apa? Karena di sana kan ilmunya banyak, ya kan. Untuk berkarir itu kan di sana kan cepet. Oke. Terus tapi setelah saya penempatan udah muncul itu, wah saya di Distrik Navigasi Tipe kelas 1 Tanjung Perak. Saya sempat mikir itu di mana ya? Oh ternyata di Surabaya. Sedangkan saya kan domisili saya di Jawa Tengah. Jadi kan, wah lumayan dekat, lumayan juga lah gitu. Oke, berarti not bad ya. It's okay lah. Oke. Jadi jangan takut untuk ditempatkan di mana saja, itu jangan takut. Oke, meskipun nggak sesuai ekspektasi, tapi it's not that far from our yang penting expectations. kita bagaimana kita berkontribusi ke tempat yang kita dinasi gitu loh. Oke, luar biasa. Makasih ya Kak sharingnya gitu. Oke, kalau sekarang Kak Rohis gimana nih? Aku dulu tuh emang dari awal ya, mau pengumuman itu berdoa memang, ya Allah semoga aku ditempatin di Surabaya gitu. Emang dari awal tuh kayak emang berharapnya pengen di Surabaya. Kenapa sih di Surabaya gitu? Ya karena emang Surabaya kan rame ya, kota besar gitu kan. Ya emang dari awal di Surabaya. Terus waktu buka pengumuman Distrik Navigasi Tipe kelas 1 Tanjung Perak. Wah, pas banget nih sama doanya. Wah, di Surabaya beneran emang doa, terus dibantu juga doa orang tua pastinya dong. Ya, tentunya ya. Alhamdulillah dapet di Surabaya gitu sih. Luar biasa. Kalau ini sesuai ekspektasi ya. Kalau dari ini Kak Aldi? Baik, kalau dari saya jujuran ini Mbak, saya juga sama kayak Mas Faisal, Kak Faisal pengennya di pusat. Karena kan saya juga orang awam kan, yang cuman taunya pusat tuh enak loh, banyak ilmunya segala macam. Namun Allah berkata lain. Kita punya rencana, Allah menentukan. Pas pengumuman itu tepat jam 3:30 subuh, saya ingat tuh. Kelihatan nama saya searching, ternyata di Disnaf kelas 1 Tanjung Perak. Saya nggak tahu juga tuh apa sih Disnaf itu sebelumnya. Yang saya cuma tahu kan yang kayak KSOP, pusat segala macam tuh. Setelah saya searching, saya tanya sama senior juga, sama temen, itu tentang navigasi katanya. Cocok lah sama jurusanmu mesin. Sana nanti kamu bisa belajar tentang perkapalan negara, sana juga ada bengkel dan yang lain-lainnya. Pokoknya itu cocok lah buatmu. Dan juga bersyukurlah itu di Surabaya katanya, masih di kota besar juga. Ya walaupun harapan saya sebelumnya kan pengennya di pusat. Tapi alhamdulillah setelah saya di sini saya sudah belajar banyak, mendapatkan pengalaman baru, dan alhamdulillah saya nyaman juga di sini. Alhamdulillah. Jadi untuk kota saya sendiri tuh sebenarnya saya bukan di Pulau Jawa, saya di Pulau Sumatera, di Sumatera Selatan, di Palembang. Jadi lumayan jauh lah mau ke sini, tapi nggak apa-apa lah, namanya masih muda juga, belum berkeluarga, cari pengalaman yang lebih lah. Mungkin itu saja dari saya. Oh, luar biasa. Berarti bukan dari Surabaya asli, dari Palembang gitu ya? Ya. Nanti nggak apa-apa, masih ada waktu untuk mudik kan? Justru bisa ada tujuan untuk mudik gitu ya. Kalau saya yang asli Surabaya ini yang tidak ada tujuan untuk mudik. Gitu. Oke, baik. Kalau Kak Fia sendiri? Kalau saya kemarin kebetulan kan saya dari jalur P3K ya Kak. Jadi
waktu itu kan tes dulu, jadi setelah tes itu baru ada pengumuman. Waktu pengumuman juga kayak ini nanti lolos nggak ya kayak gitu. Ternyata alhamdulillahnya lolos. Kebetulan waktu tahun saya itu pengumuman penempatan juga langsung dengan kelulusan. Gak lama saya cek ternyata, loh alhamdulillah saya di Surabaya kayak gitu kan. Karena kebetulan saya asli Mojokerto yang dekat dengan Surabaya, jadi kayak masih bisa pulang pergi gitu, jadi masih bisa dijangkau dari rumah dan alhamdulillah banget sih bersyukur gitu bisa ditempatkan di Surabaya. Oke, luar biasa tuh. Nah, teman-teman, kita kan udah membahas nih dari awalnya seperti apa, suka duka. Nah, kalau dari teman-teman sendiri nih, Sobat Menara di rumah itu mungkin penasaran gitu ya. Kan banyak di luar sana tuh seliweran ekspektasi yang wah masuk sekolah kedinasan itu susah gitu ya. Kadang ada yang sampai gagal nggak hanya 1 kali, 2 kali gitu. Kadang ekspektasinya mungkin di bidang ini tapi nyampainya di bidang ini gitu kan. Mungkin nggak selalu sesuai rencana atau bahkan mulus gitu ya. Pasti ada suka duganya. Kalau tips and trick dari kakak-kakak sendiri supaya teman-teman di sana nanti bisa belajar dan bisa lancar mungkin one shoot gitu ya masuk sekolah dinasan Polbit dan langsung keterima, itu seperti apa nih? Boleh dari Kak Rohis dulu? Oke, tips and trick sendiri dari saya itu sekolah kedinasan terutama di pelayaran itu kan ada 3 jurusan ya Kak. Itu ada KLK, 4, maaf. Okay. Ada 4, itu ada KLK, Nautik, Teknik, sama Eto. Itu kelistrikan, seperti jurusannya Kak Aldi. Okay. Pertama itu kita harus niat dulu ya. Yang kedua, kita harus tentuin kita tuh mau masuk jurusan apa nih, karena di awal kan kita juga harus udah nentuin kita mau ambil jurusan apa gitu. Yang Nautik itu udah kayak Kak Via, nahkoda kapal ya. Terus yang kedua Teknika itu saya sendiri di permesenan kapal. Kemudian yang KLK itu yang di darat. Jadi teman-teman yang nggak kepengen berlayar di pelayaran itu juga nggak melulu tentang di kapal gitu, berlayar gitu. Itu ada jurusan KLK yang nggak harus berlayar gitu. Terus kemudian ada itu kelistrikan. Terus yang selanjutnya itu jangan lupa kita belajar. Itu karena kita kan banyak juga tahapan-tahapan tesnya gitu. Itu pasti harus kita didukung dengan belajar. Itu kan juga nanti materinya nggak melulu dari satu sumber gitu, pasti banyak sumbernya gitu. Terus jangan lupa yang paling penting adalah doa dan restu orang tua. Gitu. Itu paling kunci utama gitu ya. Utama, luar betul. biasa. Keren banget nih Kak Rohis nih. Kalau gitu kita bergeser ke Kak Faisal. Boleh. Ya, jadi dari saya tips and trick ya. Untuk masuk sekolah kedinasan itu sebenarnya kita berani dulu. Mental kita harus ada. Modalnya kita berani, terus kita siap untuk berlatih, dan kita menyiapkan persiapan itu harus matang dulu sebelum kita berperang gitu loh. Jadi pastikan nanti kalau masuk sekolah kedinasan itu kan ada beberapa tahapan dan seleksi gitu kan. Seperti kami dari program pola pembibitan dari Kementerian Perhubungan itu kami kan melalui seleksi yang namanya seleksi kompetensi dasar atau biasa dibilang tuh SKD. Nah itu buat kayak apa ya, masuk CPNS gitulah. Gitu. Terus ada lagi yang tidak melalui itu. Nah nanti itu jurusannya tuh program mandiri atau reguler. Itu nanti bisa mengambil profesi sesuai dengan yang para sobat menara inti inginkan gitu loh. Kayak misal ada pengen ambil program dia pengen cita-citanya jadi nahkoda, dia ambillah program reguler sama mandiri. Itu bisa berlayar sampai ke luar negeri, bisa berlayar di kapal pesiar gitu kan. Itu bagi yang khususnya ini kita lagi bahas laut lah ya. Nanti ada juga yang untuk darat juga. Nanti pokoknya bisalah dicari di sumber manapun informasi-informasi terkait dengan pendaftaran dan seleksi sekolah kedinasan ini, karena sudah banyaklah tersebar di sosial media khususnya ya, di internet juga banyak bagaimana tips and trick untuk menaklukkan tahapan ini, seleksi ini kan. Nanti juga ada beberapa tahapan
seperti contohnya seleksi kesehatan, ada psikotes, wawancara, dan ada tes-tes lainnya juga. Nah, itu kan kompleks juga. Jadi kita harus menyiapkan itu sebelum waktunya gitu loh, jauh-jauh hari. Kalau tips dari saya, kalau misal kita persiapan itu minimal 6 bulan. 6 bulan sebelum kita menghadapi tes itu. Oke, luar biasa. Keren banget, banyak banget, daging banget kalau boleh dibilang ya informasi dari Kak Faisal ini teman-teman. Jadi boleh di note, dicatat gitu ya, nanti bisa mulai diterapkan gitu ya sama Sobat Menara yang ada di rumah. Oke, kita bergeser ke Kak Aldi nih. Oke, untuk tips dan trik sekolah kedinasan menurut saya, sebenarnya itu mudah, tapi jangan mudah menyerah. Itu menurut saya. Pertama itu ada banyak yang perlu kita siapkan. Pertama niat dan juga usaha kita. Niat kita itu kenapa kita mau ke sana? Kalau kita udah punya niat ke sana, ya otomatis kita harus ada usaha dong, ya kan? Nah, dan usahanya itu menurut saya pribadi nggak muluk-muluk tentang soal akademik kita loh. Itu intinya. Sini kita juga perlu memupuk atau melatih mental kita, karena kita tahu kedinasan itu adalah suatu sekolah di mana semi militer tuh bisa dikatakan. Karena di sana kebetulan di kampus saya itu pelatihnya itu Angkatan Laut Marinir. Di mana kita tuh dipupuk, ditempa, nggak boleh mudah nyerah, nggak boleh lembek lah kasarnya, harus tahan banting bahasanya itu. Nah, maka oleh sebab itu saya tuh ingin memberikan juga tipsnya ketika kita sudah memilih atau mau sekolah di kedinasan, kita harus juga siapkan mental kita. Itu dari segi psikis kita. Dan dari segi akademik saya juga punya tips and trik saya. Pertama itu saya memiliki usaha yang bisa dibilang wah lah. Saya selama 6 bulan itu full belajar itu. Saya ada buku CPNS tebel ini, tak pelajar itu setiap hari itu minimal 2 jam itu habis maghrib dan setelah subuh. Itu dan juga satu lagi bucin-bucin dulu lah. Kalau punya tujuan nggak boleh bucin dulu. Saya juga nggak ada lah. Kalau udah sukses, udah kerja kan. Saya punya prinsip dari papa saya. Katanya, kamu jangan pacaran dulu kalau udah jadi orang, maksudnya udah punya masa depan. Cewek lo yang mau samamu katanya. Kok juga nggak jelek-jelek amat kok katanya. Itu katanya. Itu jadi motivasi saya juga. Oleh sebab itu, saya nyaranin jangan pacaran dulu, terus usahain lah sehari itu belajar. Nggak usah banyak-banyak, 10 jam, 2 jam aja. Habis maghrib 2 jam, habis subuh 1 jam, atau review ulang gitu-gitulah. Pokoknya itu aja tips and trick dari saya. Yang penting, punya motivasi juga. Kalau motivasi saya itu ada kata-kata now or never. Jadi saya lakukan sekarang atau tidak sama sekali. Ya itu saja sih menurut saya kalau pengen sukses. Nah tadi saya dengar dari Kak Aldi ini ada tes fisik ya. Ya. Nah gimana sih teman-teman menghadapi tes fisik itu ternyata juga kalau boleh didengar cukup disiplin yang kuat dan yang melatih langsung dari marinir gitu ya. Boleh ada ini. Ya, Tips jadi, and triknya juga nih. Seperti yang saya bilang sebelumnya, sebenarnya itu kita harus tahuin dulu gimana sih sistem pendidikannya. Setelah saya tahu sistem pendidikannya itu cukup keras, semi militer, dan saya masih ada waktu loh selama 6 bulan tadi, ya setiap sore juga olahraga tipis-tipis kayak lari, jogging ataupun push up. Karena kan di sana ada juga tes ketika mau masuk kedinasan, ada tes push up, sit up, lari. Nah, jadi menurut saya tuh kita masih ada waktu loh. Selagi kita punya ada waktu, ya kita manfaatin itu dan manage our time, don't waste our time. Itu sih menurut saya. Luar biasa. Oke, kalau gitu kita lanjut ke Kak Fia nih. Tadi kalau dari Kak Aldi ini now or never gitu ya. Jadi kalau emang sekarang harus totalitas gitu ya dan paket komplit banget sih kalau dari Kak Aldi ini tadi kita bukan hanya tentang general semua baik mungkin secara akademik, secara fisik gitu ya, tapi juga secara mungkin kehidupan percintaan juga gitu ya. Bucin gitu ya, jangan bucin gitu. Ini menarik banget karena memang ya kita nggak menutup kemungkinan kita di usia yang Gen Z ini begitu ya sudah mulai menjaring dan memang untuk masa depan it's okay, tapi we have to know when and where gitu. Kita harus tahu kapan waktunya kita harus oh ini fokus dulu nih untuk belajar untuk persiapan kesuksesan dan ketika kita sukses ya why not gitu. Jodohnya akan datang begitu ya, luar biasa banget. Nah, kalau Kak Fia sendiri seperti apa nih? Kalau saya dulu kan kebetulan saya tadi udah pernah bilang kalau saya
pingin karena kakak saya juga kebetulan sekolah di pelayaran gitu ya. Waktu saya ngomong gitu, kakak saya juga bilang, jangan deh kamu sekolah di situ sekolahnya susah loh, kayak gitu kan. Jadi dari awal itu saya udah cari tahu, emangnya yang dimaksud susah itu yang kayak gimana? Oh ternyata nanti kalau kita sekolah di sana kita harus di asrama, kita hanya bisa pulang waktu weekend aja, nggak boleh bawa HP, kayak gitu. Terus untuk tes-tesnya juga ada tes SKD apa ya? TPA waktu itu, tes TPA, terus psikotes, kesehatan, sama tes fisik itu. Untuk TPA kan itu cuma akademik gitu ya Mbak. Jadi itu dari SMA itu kita juga bisa belajar kan. Ada buku gitu juga sama. Jadi kita belajar dari buku itu. Terus untuk tes kesehatan itu kebetulan saya dulu juga ngelakuin check up di rumah sakit itu biar tahu apa sih kekurangan saya di situ. Alhamdulillahnya belum ada kekurangan. Saya untuk tes kesehatan, psikotes saya juga beli buku psikotes. Untuk tes fisiknya kebetulan saya dari dulu itu paling nggak senang olahraga. Saya jujur saya paling nggak senang olahraga. Jadi waktu tahu kayak gitu, saya ikut kayak pelatihan gitu di sekolah polisi waktu itu. Jadi selama 4 bulan saya ikut setiap sore itu, setiap 1 minggu 3 kali saya ikut tes pelatihan fisik di sekolah polisi itu. Gitu untuk persiapan dari semua itu karena kan memang dari awal tertarik kan, jadi kalau memang mau ya harus dikejar kayak gitu. Oke, menarik. Kalau tadi udah dibahas tes fisik yang mungkin lebih menjurus ke laki-laki ya, atau sekarang kalau Kak Fiani kan perempuan nih. Tadi juga sempat aku dengar ikut persiapan sekolah tes fisik. Jujur, out of my expectation aku nggak tahu kalau itu tuh ternyata juga ada persiapannya ya. Bahkan kita ikut latihan selama 4 bulan itu, keren banget ya. Nah, kalau untuk perempuan sendiri, apa sih yang bakal ditesin dan susah banget gak sih sampai persiapannya 4 bulan gitu loh, sampai kita harus ikut ke akademi kepolisian gitu dia. Ya, waktu itu. Nah, itu seperti apa tuh? Sebenarnya kalau untuk polisi kan memang lebih ketat ya Mbak untuk tes fisiknya ini. Kalau dari Kementerian Perhubungan ini tuh dia ada push up, sit up, shuttle run itu, terus habis itu lari. Cuma itu sih Mbak. Cuma karena kemarin saya memang benar-benar nggak suka olahraga, jadi saya belajar di situ biar ada temennya gitu kan. Jadi tahu waktu di sekolah latihan fisik itu, di situ saya benar-benar baru pertama sekali untuk ngikut olahraga di situ. Baik, luar biasa. Oh, aku paham. Jadi karena memang bener-bener yang nggak mau olahraga, jadi takutnya nanti daripada miss atau nggak sukses begitu ya. Jadi dipersiapkan dari awal sehingga bener-bener totalitas 4 bulan dan akhirnya sukses juga. Maka tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha dan memang mempersiapkan sejak dini, Sobat Menara yang ada di rumah. Nah, ini penting banget ya. Ini tadi udah disepil sama teman-teman di sini, ini bener-bener yang informasi yang daging banget. Mungkin di luar sana teman-teman ya banyak bisa dipelajari, tapi tips and trick ini nggak banyak berseliweran begitu ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Satu lagi nih terakhir ya, kan teman-teman ini sudah dari yang CPNS ke terus sekarang sudah PNS nih gitu ya, sudah di Kementerian Perhubungan Distrik Navigasi tipe A kelas 1 Tanjung Perak gitu ya. Kalau boleh dibilang tadi kan udah akan memberikan tips and trick untuk teman-teman yang memang mau ke sekolah kedinasan. Kalau sekarang ini ketika sudah menjalani mengabdi nih sebagai CPNS dan sekarang udah PNS, apa sih yang dipelajari gitu ya? Dan mungkin pesan-pesan untuk Gen Z atau teman-teman Sobat Menara di rumah yang pengen seperti teman-teman itu seperti apa? Last but not least, boleh dari Kak Faisal dulu? Oh, boleh. Jadi setelah saya masuk CPNS ya, terus berkontribusi dan berkarir dan berdinas di Distrik Navigasi tipe A kelas 1 Tanjung Perak, itu alhamdulillah sesuai dengan apa yang saya pelajari di kampus. Karena di kampus saya kan mempelajari tentang kedisiplinan, di sini kepake. Tentang gimana kita berangkat kerja, terus pulang kerja itu juga harus disiplin gitu kan. Terus kemudian jurusan, dulu saya mengambil jurusan teknik permesinan kapal. Nah, di sini di Distrik Navigasi tipe kelas 1 Tanjung Perak juga merupakan UPT teknis kan. Jadi ada hubungannya dengan jurusan saya. Berhubung saya di sini mesin kan, jadi banyak hal-hal yang berkaitan dengan mesin di navigasi ini. Kayak misal waktu perawatan lampu suar, dan menara suar itu kan ada beberapa ilmu-ilmu yang
kepake dari waktu saya di kampus gitu. Dan untuk apa namanya, untuk sobat Menara Suara nih khususnya, pokoknya jangan apa ya, jangan putus asa lah. Pokoknya kita harus apa namanya, berjuang dan belajar apa yang mau kita inginkan itu kalau bisa harus tercapai. Seperti itu. Terima kasih. Luar biasa, keren. Oke, kalau sekarang kita ganti ke Kak Rahis nih. Oke, terima kasih Mbak Gea untuk pertanyaan yang cukup menarik banget nih. Kalau dari aku itu implementasi yang dari kampus ke dunia pekerjaan ya. Pasti sebelum kita masuk ke dunia pekerjaan itu pasti adalah omongan di luar sana waktu di kampus itu, pasti ilmu ini tuh nggak dipakai nggak waktu nanti di pekerjaan, ini pasti nggak dipakai, itu nggak boleh seperti itu. Ilmu-ilmu yang selama aku di kampus tuh alhamdulillah banget sangat amat dipakai di dunia pekerjaan, yang di Distrik Navigasi Tipe A kelas 1 Tanjung Perak. Karena jabatan saya sendiri penguji peralatan keselamatan pelayaran, dan saya itu ditempatkan di kapal negara. Karena jurusan saya sendiri kan ini dari kampus itu kan teknik permesinan kapal. Saya ditempatkan di kapal negara, kemudian saya di permesinan. Itu sangat dipakai ilmu-ilmu waktu di kampus, ilmu waktu praktek laut, itu sangat amat dipakai. Gimana sih manajemen permesinan di kapal kayak gitu, gimana sih sistem jaganya, gimana sih merawat permesinan kapal seperti itu. Oke, luar biasa. Ternyata sangat kepake banget gitu ya, Sangat, nggak sangat boleh banget. diremehin. Luar biasa. Kalau dari Kak Aldi sendiri? Tapi sebelumnya saya minum dulu ya. Oh iya, boleh. Jika ini Iya, ini ada permen juga nih, boleh silakan. Monggo gitu ya. Oke. baik, tentang implementasi yang apa yang saya pelajaran di kampus dan di dunia kerja itu maksudnya Mbak ya. Jadi sebelumnya juga pas di kampus juga banyak teman-teman bilang udahlah lulus jadi ASN kok, nggak perlu dipelajarin lah ilmu-ilmu kapal buat apa. Kapal juga saya sempat praktek magang 1 tahun di kapal, bahkan masinis-masinis itu bilang udahlah nggak usah dipelajarin kalau jadi PNS, apa yang mau butuhin tentang ini. Tapi dengan kata itu saya tetap belajar karena seperti kata Kak Rohis itu sangat kepake loh. Lagi di Distrik Navigasi Tipe A kelas 1 Tanjung Perak itu ada namanya kapal negara. Namanya kapal itu ada mesin dan saya jurusan permesinan dan cocok. Ada mesin bantu, mesin utama dan sebagainya. Karena saya belajar waktu di kampus dan di kapal itu menurut saya sangat kepake, sangat membantu saya untuk lebih cepat memahami apa sih itu mesin-mesin dan bisa mudah untuk beradaptasi. Dan dari segi untuk kedisiplinan namanya ASN kita punya integritas yang tinggi dan profesionalisme yang tinggi. Karena di kampus juga udah diajarin bagaimana cara menghadapi situasi secara tepat waktu. Kita bisa manage our time tadi. Ya di dunia kerja juga gitu. Kita punya jam datang jam berapa, pulang jam berapa, kerjaan apa aja harus selesai kapan, dan deadline-nya kapan. Ya, menurut saya itu sangat bagus lah buat kita dunia kerjanya untuk memupuk diri kita, untuk menjadikan diri kita itu menjadi terbiasa karena kebiasaan di kampus tadi. Itu saja sih menurut saya, Mbak. Oke, pesan khususnya nih untuk Sobat Merah yang ada di rumah. Jadi pesan khusus, ya gini aja. Pesan khususnya apapun yang kamu hadapin sekarang itu lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Karena kita nggak tahu kan ke depannya, mana tahu kita nanti berhadapan langsung. Karena kita udah bersungguh-sungguh, udah kebiasaan, udah terbiasa melaksanakan itu, ya kita nggak terkejut, nggak kaget lagi dan ya kita biasa saja untuk melaluinya karena udah biasa tadi. Hal biasa karena terbiasa, itu sih menurut saya. Oke, hal biasa jadi terbiasa Iya. gitu ya. Harus dengan sungguh-sungguh. Kalau Kak Fia sendiri seperti apa nih Kak? Nah, kebetulan kan saya ngomong ya Kak dari awal kalau mau sekolah kedinasan karena pengen berlayar. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, saya harus kerja di darat dan ditempatkan di Distrik Navigasi Surabaya. Jadi dulu waktu prala itu, saya kan di kapal. Saya ngeliat tuh, kok ada pelampung di tengah laut ya? Fungsinya apa sih? Ternyata waktu di Distrik Navigasi, oh ternyata pelampung tuh yang memasang, yang merawat, dan menetapkan untuk ditempatkan di situ ya dari Distrik Navigasi ini. Jadi kayak benar-benar kepake semua ilmu yang ada di kapal, yang ada di kampus,
ternyata masih satu kesatuan dan masih linear gitu. Jadi waktu di kapal yang saya bertanya-tanya, ini apa sih? Di sini terjawab semua kayak, oh ternyata saya sekolah di sana untuk bekerja di laut dan di darat pun masih bisa jadi satu, masih linear kayak gitu. Jadi nggak yang ke gap gitu antara pelajarannya ada di kampus sama di distrik navigasi ini. Luar biasa, ternyata ilmu-ilmu yang ada di kampus itu sangat bermanfaat untuk implementasi di kantor distrik navigasi Tanjung Perak ini ya. Gitu. Tadi aku juga dengar tentang prala nih. Nah itu menarik, mungkin bagi sobat menara di rumah agak awam, prala itu seperti apa sih dan sebenarnya apa gitu Kak Fia? Jadi prala itu praktek laut Kak. Jadi misal kita kan sudah belajar di kampus. Kalau di kampus kan kita pakai modul, itu hanya teori-teori. Sedangkan kalau di prala itu kita langsung praktek di atas kapal. Jadi dari teori-teori itu kita praktekkan di atas kapal. Gimana sih cara kerjanya kita itu nanti kalau kita berada di atas kapal? Bisa dibilang kayak magang gitu. Berarti itu berapa lama kira-kira? Kalau dari instansi saya kemarin kebetulan 1 tahun. Jadi selama 1 tahun kita praktek di atas kapal, ikut berlayar, gitu. Keliling Indonesia gitu berarti ya layarnya? Tergantung, kalau saya kebetulan kemarin masih di Indonesia sini aja Kak. Oke, luar biasa. Berarti memang teman-teman kedinasan ini memang ada peralanya ya sebagai praktek kerja begitu ya, luar biasa. Berarti implementasi dari teori yang dilakukan untuk secara langsung prakteknya nih, gitu luar biasa banget. Pesan khususnya dari Kak Fia nih? Pesan khusus dari saya untuk Sobat Menara, untuk perempuan, kebetulan saya juga perempuan. Dan dari awal saya udah dikasih tahu sama kakak saya kayak, kamu jangan sekolah di sini, ini susah kayak gitu. Tapi alhamdulillah saya dan teman-teman perempuan yang lain yang sudah bersekolah di sekolah kedinasan ini bisa loh, kita bisa. Gak ada gap antara perempuan dan laki-laki di sini. Kalau memang kita mau untuk bekerja di bidang itu, tetap kejar, kita harus usaha. Karena nggak ada yang nggak mungkin selama kita berusaha, selama kita mau, dan selama kita mampu. Luar biasa, keren banget nih. Nah, selama kita mau, mampu, nggak ada yang nggak mungkin. Nih Sobat Menara, ini closing statement dari Kak Fia yang luar biasa dan juga rekan-rekan yang ada di sini. Terima kasih banyak sudah hadir di Menara Podcast dan juga sharing-sharing yang menurut saya tuh ilmunya daging banget nih. Ini akan kepake banget nih, terutama buat teman-teman yang mau daftar sekolah kedinasan. Nah, sampai jumpa di Menara Podcast lainnya tentunya bersama kakak-kakak juga. Nanti boleh deh teman-teman tulis di kolom komentar. Siapa tahu ada request pembahasan topik begitu ya, untuk khususnya untuk Gen Z yang tertarik dengan topik pembahasan lebih lanjut seperti apa. Baik, terima kasih sudah selalu ikutin podcast Menara kita. Tentunya sampai jumpa di podcast Menara lainnya. Distrik Navigasi tipe A kelas 1 Tanjung Perak. Siap, laksanakan.